Selamat pagi. Mudah-mudahan bayinya nggak rewel. Tapi kalau rewel bisa di tempat di luar ya, tapi atau bisa di belakang. Saya selalu tertarik bicara tentang perkembangan ya, dan saya tuh paling strict dengan menyusui. Karena biasanya kan menjadi orang tua nggak ada ya sekolah jadi orang tua ya, belum tentu. Misalnya di sini kebetulan kita punya klien cukup macam-macam suku bangsanya ya, bangsanya juga macam-macam gitu ya. Jadi dari situ sebetulnya juga saya berterima kasih pada banyak orang tua yang datang, karena dari situ kita jadi bisa menyimpulkan ilmunya kita baca, tetapi realnya seperti apa. Kemarin saya diskusi dengan Meris dan media ya, saya merasa saya dari Bali, saya dari daerah, sering sekali ke daerah dan senang sekali ke tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan pelayanan kesehatan yang baik. Tapi saya melihat perkembangan anak di sana justru lebih bagus-bagus daripada yang saya layani di kota besar. Gitu ya. Itu kayak kontradiksi sekali, padahal ibu kan pasti pendidikannya lebih baik, fasilitasnya lebih baik. Tapi sayangnya anak itu dia nggak begitu perlu fasilitas. Fasilitas yang saya maksud adalah misalnya ibu punya driver, ibu punya babysitter, ibu punya macam-macam ya, dia tinggal di tempat yang sangat kayaknya tidak berkekurangan apapun. Tapi kalau kita lihat perkembangan, konsepnya perkembangan itu adalah semakin banyak otak dipakai, itu dalam segala hal ya. Semakin banyak otak dipakai, semakin banyak anak diberi kesempatan, itu pasti semakin baik. Gitu ya. Saya selalu melihat bahwa kan pernah ya lihat binatang anjing disuruh duduk, bisa ya. Atau pipis di sana, bisa gitu ya. Itu otaknya kan kecil banget. Kalau otak bayi itu kan lebih gitu ya. Saya pernah menjadi kritikus ya film The Babies. Pernah nonton nggak film The Babies? Itu bagus banget filmnya. Membandingkan bayi di Afrika dengan bayi di Jepang dan di Amerika. Dibandingkan itu, film itu kayak dokumenter. Itu kelihatan sekali kalau kita lihat filmnya sampai akhir, perkembangan atau semua kemampuan yang aspeknya kegerak, keseimbangan, motorik kasar, motorik halus, itu lebih bagus orang yang di Afrika itu. Daripada yang di Amerika pakai stroller, masuk ke supermarket cuman didorong, dia cuma tolah, sana toleh, sini gitu. Ya, nah saya mau supaya Bapak Ibu di sini ya memperhatikan hal-hal kecil itu. Sengaja sih judulnya tantangan pola asuh di zaman digital. Sekali lagi ini tidak kita bisa hindarkan. Tetapi otak bayi dari zaman dulu sampai hari ini di zaman digital, itu tidak ada yang berubah konsep perkembangannya. Ya, dia nggak ngikut, sekarang zamannya instan terus dia berubah, enggak. Gaya hidup orang tua itu yang saya khawatir membuat perkembangan yang harusnya bagus, jadi tidak bagus. Gitu ya, karena kan ya saya sih senang sekali mengamati perilaku orang tua waktu masuk kamar praktek. Ya, terus kemudian kemarin saya baru dapat pasien satu umur 3 bulan, datang udah kedua kali dengan saya, anaknya itu baru masuk buang muka, ya, baru masuk tuh kita deketin dia buang muka, padahal bayi itu ya kayak bayi ini misalnya ya, kalau kita deketin, ya dia pasti attach sama kita, tapi kalau bayinya kita gituin buang muka gitu, buang muka, itu ada sesuatu, nanti kita di sini pelan-pelan akan kita lihat ya. Oke, yuk kita lanjut. Itu untuk, nah ini aspek perkembangan anak ya. Semua perkembangan itu dasarnya ini. 3 yang di atas, panca indera, sensoris, itu bahasa keren, bahasa perkembangannya ya. Jadi itu dari sentuhan, kenapa sih inisiasi menyusui itu lebih bagus daripada pakai botol ya. Kemudian kalau kita menyusui, kalau bisa tidak lihat TV tapi lihat anak sambil dielus. Itu kan hal sederhana, sangat sederhana. Tapi buat otak bayi itu sangat bermanfaat. Itu ya, jadi semua. Kenapa saya sangat fanatik dengan ASI? Karena ASI memberikan sensasi macam-macam. Jadi itu taste, rasa. Misalnya ibu seorang vegetarian atau hari ini ibu makan banyak sayur, gado-gado, besok ibu makan gulai kambing misalnya, itu sensasi rasa dari ASI itu berubah, sensasi rasa ya, karena itu ada teori bahwa bayi-bayi yang ASI harusnya makannya lebih bagus, harusnya, ya, tapi kenapa ada bayi yang ASI
Kecil-kecil banget dan susah. Karena terlalu asik, sedikit lapar, gak mau makan, kasihnya tetek. Itu yang membuat jadi gak naik kelas dia. Ya jadi konsepnya itu dia harus berkembang gitu ya. Kemudian bau ya. Kalau pakai botol itu tetap di otak itu ada pusat untuk bau ya. Itu kalau pakai botol dia kayak ketutup kayak begitu. Kalau langsung ke ibu itu berbeda. Makanya ada bayi-bayi yang sangat sensitif penciumannya. Kalau ibu lagi pakai baju kerja dia nggak mau nyusu. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Dia maunya ibunya tuh natural yang sensitif. Tapi ada juga bayi yang bisa semua. Dan itu pun stimulasi. Gitu ya. Jadi stimulasi itu konsepnya adalah ya kita mainkan aja ini. Sebetulnya gitu, kita mau apa aja mainkan ini. Tetapi dasar pertama kali otak bagus, diajarinnya itu pakai sensoris. Ya, jadi itu tadi. Kemudian pendengaran. Kan kalau di dalam kandungan kan 20 minggu udah dengar tuh bayi. Ya, udah mendengar. Makanya kan dulu kalau hamil kasih suara musik Mozart. Suruhnya lebih malam lebih bagus karena bayi lebih bangun kalau di dalam kandungan. Ya. Di atas jam 8 dia lebih alert. Kalau ada yang ingat-ingat kalau baru lahir kan bayinya kalau yang nyate malam bangun gitu ya. Nah, ya itu sebetulnya konsepnya karena waktu malam ibunya tidur rumahnya lebih gede sehingga dia bisa begitu. Ya, sehingga waktu lahir juga sama. Tapi lama-lama kan bayi belajar. Oh kalau dia malam gak ada suara. Kalau pagi banyak suara terus terang. Lama-lama bayi belajar gitu ya. Belajarnya dari itu aja. Terang, cahaya, lihat kan vision ya. Jadi terus kemudian balance and motion. Nah balance and motion itu apa? Itu tadi misalnya dia bergerak misalnya ya. Kalau bayi baru lahir ya begitu nangis secara tidak sengaja kita langsung mengayun. Ya kan? Karena ayunan itu waktu dia hamil kan dia bawa gitu. Jadi artinya dia sebetulnya belajarnya di awal otak bayi itu ya dari yang hal-hal dasar ini. Gitu ya. Jadi nomor 1 itu sensoris. Jadi belajarnya bayi ya itu melalui panca inderanya mereka. Yang kedua adalah motor. Motor itu adalah gerak ya. Gerak itu ada 2 aspek, ada kasar, ada halus, ada vestibuler. Ada bayi yang diajak naik eskalator bisa jerit-jerit. Ya, itu karena apa? Vestibulernya dia sangat sensitif. Ada bayi yang seperti itu. Kalau bayi-bayinya yang seperti itu bukan berarti tidak normal, enggak. Tapi pasti ada sesuatu yang kita harus ekstra lakukan. Gitu ya. Nah kemudian motor kasar, motor halus. Motor kasar itu misalnya seperti kalau bayi, kalau ditengkurepin umur 2 bulan dia angkat kepala. Ya, kalau bayi umur segini ya dia udah mulai pegang. Itu motor halus. Motor halus itu otot kecil tapi yang tersangkut paut dengan panca indera. Jadi misalnya bayi, saya sering kali kalau udah mau makan terus dia pengen ngerebut-ngerebut, ini motorik halus. Jadi kalau anak nggak mau makan itu jangan cuman habisnya yang dilihat, tapi prosesnya juga dinikmati. Karena bayi itu misalnya nggak mau ngelempar misalnya gitu. Itu sebetulnya kan banyak aspek yang terlibat. Sehingga kita jadi nggak frustrasi. Karena kita cuma, ya kan frustasi ya Bu ya? Iya, jadi maksud saya dinikmati perkembangan itu. Jadi kita jadi happy. Oh dia nggak mau makan tapi ada hal yang positif yang dia dapat dari proses itu jadi perkembangan, itu akan memperkaya otaknya dia. Ya, jadi semakin kompleks otak, semakin banyak pengalaman bayi, semakin banyak kesempatan yang dia nikmati, itu pasti otaknya semakin bagus. Jadi bukan nggak boleh ibu punya babysitter, boleh, cuman babysitternya juga sama seperti kita, ngajarin supaya bayinya pinter. Ya, jangan sampai bayi nggak ngerti dia punya tangan, dia punya kaki, ya kan? Jadi akalnya nggak berkembang, itu yang membuat anak-anak yang tanpa fasilitas karena semua harus dikerjakan sendiri, otaknya lebih kinclong. Gitu ya, ya jadi bukan nggak boleh, cuman kita harus ngerti mereka itu tempatnya di mana. Gitu, jangan sampai karena dia terus dilayani, jadi dia nggak punya akal. Atas sedikit, nggak bisa sedikit diambilin misalnya ya, tapi supaya anak itu kelak bisa dorong dulu kursinya, itu hal yang sangat kompleks di otak anak loh ya, ambil gitu terus baru naik, itu dia pakai praksis namanya, merencanakan sesuatu dengan akalnya dia sendiri gitu ya, itu bukan sesuatu yang sederhana, itu sangat kompleks ya. Kemudian tiga di atas ya yang tadi sensorik, motor itu penting ya, maka itu kenapa baby walker itu tidak disarankan, karena motor yang berperan. Jadi segala aspek otot yang berperan itu sedikit.
Bayangkan kalau merangkak, merayap. Nanti kita lihat video-videonya ya. Kalau baby walker itu kan cuman begini dorong-dorong aja. Ya, cuman begitu. Jadi dia juga waktu banyak yang pakai baby walker tidak merangkak. Padahal merangkak itu bukan harus merangkak. Tapi kalau fasenya sedang di sana, jangan di bypass dengan dia berdiri terus pakai baby walker gitu ya. Jadi artinya itu yang saya bilang kalau bisa tuh fasilitas seminimal mungkin bayinya lebih keren biasanya. Gitu ya. Kemudian komunikasi. Nah ini yang kenapa sih saya angkat zaman digital. Susah banget. Ibu gak sadar. Begitu bangun bayinya langsung ibu lihat dulu SMS atau message atau WhatsApp atau Instagram. Bayinya bangun, ibu boleh pegang itu. Tapi dia harus dalam keadaan tidak bangun, tidur. Ya kalau saya main sosial media itu cuma untuk mengingatkan. Saya seringkali tidak pernah ngambil sosial media itu siang. Saya bekerja 1, saya juga gak mau bikin ibu distract. Ya, pagi jam 4, jam 5 saya upload. Nanti mau tidur saya upload. Saya tahu bayi itu jam 7 harus masuk kamar. Kalau bayi masih keleleran di mall jam 7, itu udah pasti bayi itu pasti nanti akan ada gangguan tidur, gangguan nafsu makan. Ya, karena hormon-hormon itu kerjanya malam. Ya, jadi saya sering ngajarin kalau ke mall bukan gak boleh, boleh. Cuman kalau udah mandi sore sudah di rumah. Sehingga dia tidak mengganggu. Ya, jadi pesannya sebetulnya sederhana banget. Cuman karena fasilitas atau sarana yang kita nikmati sekarang terlalu berlebihan, yang nggak cocok buat anak. Jadi akhirnya kita nggak sadar jalan di rel yang salah gitu. Ya, ini saya untuk mengingatkan supaya balik lagi ke rel yang benar ya. Jadi komunikasi bahasa dan bicara itu dasarnya adalah interaksi. Jadi penting banget bayi itu senyum sama kita itu dari 2 bulan kita bisa lihat bayi itu normal atau tidak normal. Kalau bayi 4 bulan buang muka, nah itu harus kita lihat apa yang keliru nih. Saya selalu berprinsip anak kalau tidak cacat harusnya bagus. Ya kalau dia cacat misalnya ya kepalanya kecil, kepalanya gede atau apa gitu ya itu mungkin dia boleh gak normal. Tapi kalau dia datang keluar bagus ya. Pola asuh itu sangat berperan untuk perkembangan anak. Gitu ya, ingat kriteria anak bagus itu 2, tumbuh dan kembangnya normal. Bukan hanya berat badan, bukan hanya bayinya gendut saja, tapi kembangnya harus bagus. Kalau tumbuh itu ke jumlah, kuantitas ya, misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu ya yang kita nilai. Tapi kalau kembang itu lebih ke fungsi, jadi dari baru lahir dia begini, mungkin kayak nggak bisa lihat, padahal lihat ya, nanti saya liatin, tapi dia bisa begini, itu kembang, ya. Dari dia misalnya tadinya dia cuma kepal-kepal begini saja, umur 2-3 bulan, 4 bulan dia meraih, itu kembang. Itu dua-duanya harus kita nilai, itu namanya tumbuh kembang, gitu ya. Nah, tumbuh kembang akan baik kalau stimulasi, kalau rangsangan-rangsangan yang didapat oleh bayi itu bagus. Gitu ya, jadi 2 tugasnya, jadi bukan cuman ngegedein atau juga cuman netek doang ya. Anak netek nggak diajak main sama jeleknya. Dengan anak kasih botol, pakai susu formula, botolnya step-stepnya diubah ya, misalnya botol itu kan di bawah 4 bulan. Kalau 4-6 bulan nanti di YouTube Dr. Tiwi TV itu ada perkembangan mulut, itu oleh Dr. Lohyuni. Lihat itu supaya ngerti. 4-6 bulan dia naik tangga kemana? Ke si pickup atau ke sendok, itu jauh lebih keren daripada pakai botol. Apalagi kalau nyusu sampai 6 bulan, terus nanti mau pakai misalnya nih, ibu hamil mau pakai susu formula misalnya, jangan larinya ke botol, tidak harus bayi mengenal botol. Kalau udah 6-7 bulan, stepnya adalah ke si pickup. Kalau nggak bisa ke sendok tuh jauh lebih keren. Karena sendok itu, kalau dia nggak bisa, jadi mulutnya belum pinter. Mulut bayi adalah cermin otak bayi sebetulnya di awal. Gitu ya. Jadi kalau mulutnya terampil, mulutnya tuh keren gitu ya, itu biasanya bayinya bagus. Ya, jadi hal-hal sederhana sekali kita bisa memprediksi ini bayi bakal bagus atau tidak. Nah, yang ke bawah itu adalah ikutannya. Ya, jadi ini yang kemarin ditanyakan ya, jadi masuk otak kiri, otak kanan itu nanti kita lihat grafiknya lagi. Slide Mbak. Dan ini saling mempengaruhi ya. Biasanya bayi kalau dia bisa mengambil sesuatu, itu kan aspeknya banyak di otak ya. Tangan, mata, kemudian mulut misalnya dia masuk ya. Itu misalnya di otak yang di sini, itu dia nggak sendiri. Itu kayak kompleks banget. Bersinaps dia, jadi berbentuk anyaman. Jadi yang lain itu terpengaruh. Jadi kemampuan satu akan mempengaruhi kemampuan-kemampuan lain. Dia nggak berdiri sendiri, jadi selalu berhubungan gitu ya.
konsep tumbuh, ini konsep otak pertama ya. Otak pertama itu waktu di dalam perut, otak itu paling cepat berkembang. Makanya hamil itu tidak boleh tidak direncanakan. Ya, harus direncanakan, intervalnya harus direncanakan. Ya namanya punya suami nggak boleh tuh kebobolan gitu, nggak boleh ya. Maksudnya harus direncanakan. Supaya apa? Supaya itu tidak menimbulkan kecemasan. Karena kecemas pada orang hamil itu yang naik hormon stres. Hormon stres itu paling tidak baik buat otak, janin. Ya, jadi kalau misalnya hamil, jangan ada sedikit pun penyesalan, mesti tetap bersyukur. Tapi kalau bisa, hamil itu direncanakan. Cuman kalau dapat, tidak boleh ada rejection, setitik pun tidak boleh. Ya, karena kalau kita menolak itu sebetulnya kita melepaskan hormon yang tidak baik buat otak janin, ya. Jadi pertama otak itu dibentuk berkesinambungan. Dia nggak bisa begini. Saya sekarang mau sekolah dulu, lagi ambil S1 saya soalnya punya pasien begitu. Lulus dulu baru nanti nyusu, nggak bisa. Ya, dia terus aja maju berkesinambungan kalau udah lahir ya terus aja dia muter terus. Makanya ada puisi namanya today, nggak bisa ditunda. Ntar semenit lagi aja nggak bisa, gitu ya. Jadi terus dia berjalan. Nah, kita tugasnya adalah kalau bisa ya kita menyediakan sarana-sarana yang membuat dia perkembangannya di urutannya. Cuma kalau dia loncat, misalnya ya sering kali umur 6 bulan datang ke saya, belum bisa tengkurap bolak-balik, anaknya udah kepengen duduk. Terus kita bikin tengkurap bolak-balik, nggak bisa dia karena fase kritisnya udah lewat. Tapi bukan berarti nggak normal ya. Kalau dia udah loncat ke atasnya, berarti dia udah lewat fasenya. Cuman yang penting adalah kita mengerti fase kritisnya. Misalnya kalau 2 bulan dia senyum sosial, senyum gitu ya, kita ajak ngobrol gitu ya. Nah kalau interaksi kita tumpul, misalnya itu tadi saya selalu ngingetin banget ya, handphone, iPad, laptop, TV itu benar-benar toksik banget buat otak bayi. Jadi artinya kalau dia bangun, manfaatin deh. Karena mereka diajak main itu gak bisa lama. 5 menit aja udah bagus bayi. Dan itu banyak dapatnya otaknya dia. Ya sebentar kok, yang bentar lagi dia juga udah bosen. Ya udah pengen netek, pengen tidur gitu. Kok bayi kan cuma sebentar sekali waktu alertnya dia. Gitu ya, jadi manfaatkan. Nah kemudian dia kalau dia bisa senyum sosial, itu dasarnya dia ke perkembangan di atasnya, yaitu interaksi dan kelak bicara. Gitu ya, jadi senyum, ngobrol sama bayi atau memberikan sesuatu yang membuat bayi itu bereaksi, itu nanti untuk nanti keterampilan itu nggak bisa dia tiba-tiba ngomong. Ada yang begitu, otistik. Anak otisme nggak pakai proses, langsung keluar kata-kata, tapi dia nggak ngerti kata-katanya. Ya jadi dia ngomong aja ngoceh. Jadi kalau diajak ngomong, bisa kita tanya A, dia jawabnya B, bisa begitu. Bicara dia, karena bicara itu sebetulnya harus ada interaksi, harus ada pemahaman, baru dia keluar ekspresif. Gitu tahapnya ya, jadi ini artinya itu konsep tumbuh kembang itu. Jadi dasarnya harus ada, baru dia bisa di atasnya lebih baik. Kenapa merangkak merayap itu penting? Karena itu dasarnya ininya kuat. Gitu ya, karena itu lebih bawah daripada si duduk atau berdiri atau nanti berjalan. Gitu ya, jadi dasarnya itu sebetulnya urutannya udah ada. Otak itu tumbuhnya dari atas ke bawah. Dari pertama dari begitu dulu ya. Terus nanti kemudian dia mulai menggapai, terus dia begitu-begitu gitu ya. Jadi terus baru nanti merayap-merayap, terus baru nanti bisa duduk gitu ya ini. Tapi kalau kadang-kadang kita karena kita mungkin banyak gendong, kayaknya datang gendong lagi, jadi dia kan nggak punya kesempatan untuk mengembangkan semua ototnya, jadilah dia jadi loncat gitu. Makanya kalau bisa, kalau dia udah 3 bulan kan tengkurap bolak-balik tuh ya, jangan banyak digendong, taruh aja di bawah, kecuali dia nangis gendong sebentar, taruh lagi gitu. Karena bayi itu belajar sih dari sikap kita ya. Ini saya mau cerita lagi bahwa hati-hati kalau hamil itu ini tahapnya. Jadi waktu pertama 25 hari terlambat itu sebetulnya otak sudah terbentuk tabung. Nanti waktu dia lahir dia udah 85% ke atas sudah terbentuk. Nanti sisanya yang 15% ini yang kita sebetulnya manipulasi yang 0-2 tahun itu. Ini saya mau ingatkan, seringkali ini perkembangan ya. Perkembangan itu coba lihat. Yang pertama, tadi kan saya bilang sensoris yang pertama itu. Yang paling pertama mampu bayi itu adalah dengar dan lihat.
Ya, dengar dan lihat. Jadi dari dalam aja udah dengar dia. Jadi artinya segala stimulasi yang suara itu bisa banget dinikmati oleh bayi bahkan jauh sebelum dia dilahirkan. Ya, jadi kalau nanti saya kasih lihat videonya ya gimana. Ya, saya senang sekali melayani di sini dari lahir gitu ya. Karena saya bisa menikmati benar-benar momen-momen dia yang pertama itu ya. Kemudian nanti yang lain ya kayak itu language ya, kayak bicara itu sebetulnya dasarnya coba lihat itu 0-1 tahun. Dari awal tapi dia lebih pelan-pelan gitu. Ya, kalau bicara karena tadi kan interaksi dulu. Nah, nanti perkara belajar warna, belajar hitung itu belakangan banget tempatnya. Ya, jangan itu dulu. Itu bukan mengevaluasi anak perkembangan itu bukan itunya nilainya rapotnya bukan itu. Ini saya mau lihatkan bahwa ini baru umur sekitar jadi baru lahir mungkin 30 menit sebelum 1 jam melihat dan mendengar. Ini adalah sensorik yang pertama ya. Ini saya suka banget melihat bayi yang baru lahir itu karena dia kayak lihat banget gitu ya. Udah Sangat melihat. mau ketemu mama lagi. Habis di IMD lapar lagi ya. Ya, jadi sebetulnya kita sedang mau melihat responsnya dia kalau kita bicara gitu. Responsnya seperti apa? Nanti saya kasih lihat yang lain. Coba slide, Mbak. Nah, ini konsep 2. Nanti saya kasih lihat nyambung yang tadi ya. Yang nomor 2 adalah dia itu harus dalam suasana memberi dan menerima. Jadi harus benar-benar waktu emasnya dia menerima rangsangan itu harus kita lihat. Jangan lagi ngantuk, jangan kelamaan gitu. Ya kalau bayi itu kan saya bilang sih 5-10 menit itulah. Kemarin soalnya ada yang tanya di Instagram, paling anak saya cuma tahan 10-20 menit buat main. Lah itu bagus banget. Ya orang 5 menit aja bagus dan itu pun susah. Maksudnya nyari jangan-jangan ibu lagi dia bagus, ibunya lagi ke kantor. Ya jadi artinya cari waktu-waktu emasnya supaya pelajaran yang kita masukkan itu ditangkap sama otaknya dia. Karena itu nggak bisa, jadi semakin tua semakin lama dia rentang waktu konsentrasinya. Tapi waktu awal bukan nggak ada justru waktu dia belum lapar itu dia sangat alert atau dia udah netek tapi belum kenyang. Kalau udah kenyang kan tidur dia. Ya biasanya tuh terang banget, lihat bisa, dengernya masuk semua gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat di sini misalnya kita masuk di hari pertama orang melahirkan terus ibunya pakai musik-musik yang biasa didengar di janin, itu bayinya lebih tenang sepertinya karena dia udah kenal sama suara-suara yang dipaparkan saat dia masih di dalam kandungan. Itu bukti bahwa pendengaran itu udah berfungsi sebetulnya gitu ya, karena pendengaran ini penting ya. Pendengaran ini nanti untuk bicara, untuk respons. Kalau dia nggak dengar, kalau kita di rumah sakit kita itu semua bayi baru lahir di screening pendengaran, fungsinya adalah karena pendengaran itu ya itu tadi kita harus ya nunggu kaget dia umur 3 bulan kan baru kelihatan kaget gitu. Takutnya kita udah terlambat mengassess bahwa dia dengar atau tidak bayinya gitu ya. Jadi penting sekali pendengaran ini penting dan pendengaran ini harus kita latih dengan terus menerus sehingga bayi itu pendengarannya lebih bagus lagi gitu ya. Kemudian nah ini yang saya mau kasih tahu bahwa otak itu di awal kehidupan bersifat plastis. Kita mau jadikan dia apa aja tuh bisa. Ya bisa karena dia kemarin yang saya bilang 3 bulan kok bayinya cuek. Bukan berarti dia langsung gak normal. Enggak, karena kita bekerjanya di masa periode yang plastisitas otak itu masih sangat baik, kita punya kesempatan untuk ngingetin orang tua, Bu, kalau bayinya, soalnya kemarin itu kebetulan datang itu dengan, saya udah gak bisa nyusu lagi dok karena saya pergi-pergi. Nah berarti dia pasti gak tahu konsep brain plasticity gitu ya. Kalau enggak pasti enggak gitu, lain kalau memang dia bekerja ya, tapi kalau dia bilang pergi-pergi karena urusan segala yang menurut saya kalau kita punya bayi 0-6 bulan harusnya prioritasnya tetap bayi. Gitu ya, kecuali kalau ibu bekerja ya, kalau bekerja misalnya jam 7 ibu berangkat atau jam 6 berangkat. Kalau perlu 4:30 bayinya udah bangun. Ya karena bayi itu sebetulnya mau dijadikan subuh itu bisa banget. Kan memang dia habitnya awalnya subuh. Kita yang membuat dia jadi tidur kesiangan. Ya kan? Jadi karena kita main mungkin pulang kantor jam 8, jam 9, jam 11 baru tidur. Itu udah nggak benar gitu. Kalau main, tidur, makan itu berhubungan semua ya. Kalau tidurnya waktunya keliru biasanya sih ngerembet semuanya keliru gitu ya. Jadi lebih bagus
manfaatkan. Kembali lagi ke brain plasticity, saya mau nekankan lagi ya, yang kuning, balik lagi, saya mau kasih tahu bahwa lihat dan dengar atau sensoric pathway itu pertama kali yang bayinya tuh mateng, itu harus dimanfaatin. Fase kritisnya bayi itu kita harus ngerti, kalau enggak ibu ngajarin ngitung di umur 3 bulan misalnya, ya udah pasti enggak bermanfaat. Tapi kalau ibu ngajarin ketawa, bayinya senyum, ngobrol ya, itu dia memang itu fasenya ya. Kemudian abis itu terus language, bicara ya. Yang kecerdasan, yang ini kenapa saya selalu grafik ini, karena kalau ibu ngenalin kan seringnya pinter dok, bayi saya udah bisa gini-giniin iPad ya. Tempatnya itu di situ, kognitif itu yang lebih tinggi itu hasil akhir. Kalau dia pinter gini-giniin iPad ya, jangan-jangan dia nanti nggak bisa ngikat tali sepatu. Ya kan? Ya, jangan-jangan dia karena dia makan pakai iPad, banyak kan yang begitu? Ya, saya soalnya di kamar praktek dapatnya begitu terus. Jadi saya susah nolongnya. Datangnya udah umur 2 tahun nggak mau makan, kalau makan di depan TV harus pakai iPad atau handphone. Susah. Cuman kalau saya senangnya ngelayanin bayi dari awal karena konsepnya udah bener. Tapi kalau udah mengsle gitu nanti kalau ada pertanyaan, "Dok, kan ini sudah kadung TV." Susah loh. Cuman bukan nggak bisa, cuman kita harus berkorban. Berkorbannya dengan apa? Begitu masuk rumah, handphone semua dimasukin. Kalau memang udah edik ya, udah kelihatan edik bayinya atau anaknya. Kalau enggak bisa, pasti nggak bisa. Ya, karena dia udah mencontoh itu bertahun-tahun ya, berbulan-bulan ya. Kemudian ini grafik ini harus diresapin. Itu lihat ya, 1 tahun pertama itu yang kuning udah naik tuh dia. Ya, kemudian dari dia lihat dan dengar, maka timbul interaksi. Ya, bicara itu interaksi. Tadi saya sengaja keluarin yang Dr. Hardiono itu guru saya, ahli jagonya neurologi anak di Indonesia. Itu kita pernah datangkan ke sini, banyak nanganin anak-anak autistik, beliau researchnya banyak anak autistik. Anak autistik itu dari sononya autistik bisa, tapi bisa juga dia cikalnya sedikit, tapi pola asuhnya yang keliru jadi tambah autistik beneran. Gitu ya. Nah, saya biasanya karena yang saya layani itu masih di bawah-bawah 2 tahun ya. Biasanya kita lihat misalnya kan 1 tahun pertama masih terus sama kita. Nanti kan kita lepas tuh 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nanti begitu dia datang, kemarin saya ada yang datang umur 18 bulan, kok kayak belut ya kesana kesini bayinya. Kalau kita, maksudnya anak yang tadinya bagus kok mulai agak banyak bergerak gitu. Biasanya saya mulai detail bertanya pada ibunya, apa yang terjadi di rumah, apa yang berbeda gitu. Biasanya keluarnya itu TV, digital lah keluarnya gitu ya. Sehingga dia motorik kasar itu kan loncat, main bola, main prosotan, itu sebetulnya dasar. Kalau dia udah seneng banget sama digital, itu biasanya anak itu nggak mau yang itu. Ya, kalau dia udah main digital itu kan di dalam kamar, di dalam ruangan ber-AC, tidak berkeringat. Suruh dia keluar main bola, nggak mau Bu, pasti itu. Ya, karena itu lain, yang dipakai otaknya itu berbeda gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau kita mau ngajarin anak itu makan, belajar makan, dari awal tuh jangan dikasih TV. Walaupun dia cuma sesuap, nggak apa-apa, besok mungkin jadi 2 suap. Itu ada catatan, 700 kali per second, latihannya tuh harus segitu banyak. Baru dia otomatis terbentuk. Ya, dan yang menentukan otak itu bagus adalah early experience, pengalaman dia di awal. Kalau ngajarin anak makan umur 2 tahun, ya, sama ngajarin anak umur 10 tahun, yang tidak biasa disuapin gitu. Ada soalnya pasien kita 11 tahun gak bisa makan. Yang paling tua tuh record dari Sumatera datangnya. Ibunya dokter kandungan lagi. Ya, jadi artinya kenapa? Karena kan mungkin ibunya sibuk segala. Akhirnya 11 tahun masih pakai dot. Beneran ini bukan saya nggak bohong. Ya, justru karena itu kita udah susah, langit-langitnya udah tinggi begitu. Ya, nah ibu kan nggak mau kan, sekarang kan masih bayi-bayi ini masih bagus-bagus ya. Jadi kalau dia nggak mau makan itu jangan yang penting habisnya itu, tapi 1 suap itu sangat bermanfaat untuk otaknya dia. Keterampilan menyuapkan dia, kalau misalnya dia nggak mau dengan ini, nanti kasih aja dia misalnya ya, dia bisa eksplorasi. Minimal dia tahu, oh ada yang keras, oh ada yang lunak, kan itu taktil. Ya, taktil, sensorik itu panca indera itu kan salah satu sentuhan gitu ya, melalui kulitnya gitu ya. Jadi ingat-ingat ini bahwa yang kita hadapi di 1-2 tahun pertama adalah otak yang paling bagus. Ya,
Sehingga jangan tidak dimanfaatkan itu. Ibu mau ngajarin anak berenang dari kecil bisa, nggak usah ke spa, nggak usah. Ibu punya bathtub di rumah, masuk aja bersama bayi. Umur 2 bulan bisa, kapan aja ibu waktunya bisa. Masuk aja kan kayak ibu mandi aja, ibu pakai baju udah berenang maksudnya main aja dulu. Itu stimulasi. Ya jadi nggak usah canggih-canggih, saya bilang nggak usah pakai fasilitas. Kalau nggak punya bathtub boleh juga pakai ember. Sekarang kan ada yang kolam-kolam plastik misalnya. Ya, jadi artinya nggak usah mereka canggih-canggih banget. Kalau mau itu boleh karena ya namanya juga bisnis ya. Ya maksud saya menurut saya sih orang yang bisa menstimulasi dan masuk ke otaknya adalah orang yang terdekat dengan bayi, orang yang akrab dengan bayi pada momen yang tepat di saat dia memang betul-betul alert. Gitu ya. Kalau ke spa kan jam 10 baru buka misalnya. Bayinya udah mau tidur misalnya, gitu ya. Tapi kalau jam 7 pagi mungkin dia lebih, atau nanti sore misalnya jam 4, jam 5 mungkin lebih baru habis bangun tidur ya. Mungkin lebih bagus. Begitu juga dengan masas. Masas sendiri itu lebih bagus daripada orang lain. Karena kalau sendiri ngerjain itu banyak yang kita dapat dari bayi itu. Dia dapat masasnya sendiri, dapat interaksinya, dapat bondingnya. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang duduk tidak menyusui itu nggak usah khawatir juga. Karena bisa banget dibikin bagus. Ya jadi karena apa? Bonding itu tidak harus dengan menyusui. Memang kalau di awal menyusui itu adalah cara yang paling mudah. Kenapa? Paling mudah, paling praktis dan paling unggul. Kenapa? Karena dia semuanya harus dilakukan sendiri dengan usia yang sedini mungkin. Semakin dini otak semakin bagus untuk sensorik ya. Untuk sensorik ya. Jadi ingat-ingat konsep ini supaya ibu tidak merasa capek, tidak merasa bete kalau mengasuh anak di bawah 2 tahun. Nanti kalau udah konsepnya benar coba lihat 2 tahun ke atas pasti bagus bayinya. Ya, jadi pasti karena saya di sini udah 15 tahun ya. Kalau misalnya anak-anak yang dirawat benar kecilnya itu tadi Mbak Ici 4 tahun anaknya udah bisa berargumentasi gitu. Kalau enggak dia kayak beo. Kalau mainannya cuman duduk, cuman bengong gitu ya, otaknya tuh enggak terstimulasi, pasti enggak keren. Nah, ini yang saya mau kasih lihat yang sensorik yang lain ya supaya lihat bahwa ini dengar, ini Raffi Ahmad. Kebetulan modelnya semua orang tahu ya. Dia melakukan diazanin ya, diazanin ini kan baru lahir mungkin 15-20 menit, belum 1 jam lah. Bayinya denger. Luar ya. Bayinya tuh denger, coba lihat. Taunya itu dia diem. Ya. Ini baru lahir. Ya, ini aspeknya banyak, aspek sensoriknya banyak. Dengar, ya, disayang-sayang. Kita sengaja suruh dia buka skin to skin contact. Biasanya kan kalau IMD, kalau sesar itu kan IMD itu agak susah-susah dikit karena takut bayinya ketinggian. Biasanya saya suka lanjutin dengan ayahnya, gitu ya. Jadi maksudnya mungkin kan bayinya udah kita angetin sebentar, baru ke bapaknya. Jadi ini bukan untuk nyusuin, tapi untuk saking refleksnya, untuk untuk bondingnya, untuk merangsang tadi fungsi panca indera yang dengar dan lihat yang di awal gitu ya. Ini hal yang kelihatannya kayaknya sederhana, tapi bayinya itu kayak lebih alert gitu. Begitu ketemu ibunya untuk menyusui, saking refleksnya itu jadi udah, saking refleks itu refleks primitif ya, dari sononya ada. Ya, jadi itu kayak lebih gampang dia ya dengan kita melakukan ini. Karena kita kayak merangsang panca inderanya dia di awal dalam suasana memberi dan menerima. Jadi jangan anaknya lagi capek kita giniin. Ini benar-benar dia lagi alert karena baru 1 jam lahir. Ya, tapi kalau anak misalnya umur segini ya 4 bulan ya tadi ya. 4 bulan ya. Dia sebentar sekali ini mainnya, ini luar biasa. Udah 20-30 menit belum nangis ya. Tapi coba nanti. Ya kan? Pak ya. Jadi coba nanti. Tapi itu kan memang begitu bayi ya. Jadi kalau ibunya nggak bantu sayang-sayang, nggak bantu netek, pasti dia udah bete. Dan itu normal pada semua anak atau semua bayi. Nah, ini yang saya mau terangin. Konsepnya seperti apa sih otak? Kalau otak itu di dalam perut ya, di dalam kandungan itu, tadi kan berbentuk sel gitu ya. Tapi sebetulnya waktu dia lahir, itu proses sinaptogenesis itu cabang-cabang itu masih jarang-jarang. Coba Mbak, coba kedepanin deh. Tadi kayaknya ada gambar otak ya, coba. Nah ini ya, jadi kalau otak bayi baru lahir ya, itu tuh yang di sini nih, yang jarang-jarang itu. Ya, dengan dia dikasih rangsangan-rangsangan, itu dia jadi kompleks begini. Ini kalau dibandingkan dengan dewasa,
Ini paling kompleks di fase ini. Jadi kalau ada keterampilan yang kita enggak teruskan, otak itu kayak mati dia. Gitu ya. Jadi 2-3 tahun itu otak paling kompleks. Ya, katanya bisa perpanjang sampai 6-7 tahun. Tapi kalau udah dewasa kayak kita, itu ada bagian yang enggak sekompleks ini. Tetapi kalau baru lahir itu jarang-jarang begitu. Nah, itu yang semakin ruwet, sinapsnya, cabangnya semakin banyak. Itu didapatkan oleh bayi yang mendapat kesempatan banyak di awal kehidupannya dia untuk melakukan segala macam hal. Nah, kerjanya si sinaps itu adalah, nah ini, jadi awalnya dia jarang, ya, dia jarang. Terus itu yang bungkus coklat itu adalah selaput mielin. Mielin itu dapatnya dari laktosa. Kenapa saya sangat suka dengan ASI? Karena di laktosa ASI itu paling tinggi. Sehingga ada research banyak bahwa bayi ASI jauh lebih pinter. Dengan catatan bayinya diajak main. Ya, kalau bayinya cuma dikasih ASI perah pakai botol, ibunya datang terus langsung tidur, mandiin siapa nggak tahu siapa, weekend bawa ke spa, nggak bisa proses sinaptogenesis itu terjadi. Slide Mbak, keluarin Mbak. Kalau dia kita rangsang, ya ini yang pertama, tuh jadi begitu tuh. Jadi kayak menangkap segala proses stimulasinya itu ditangkap sama dia. Awalnya tuh cuma slow, pelan gitu ya. Pelan, misalnya kayak saya sih seneng sekali ngamatin bayi yang belajar makan, nanti saya kasih lihat. Pertama dia pakai keselak-keselak gitu. Coba nanti udah umur setahun, kira dia udah pakai sumpit. Karena dia ngelakuinnya dari umur 6 bulan. Ya, jadi kalau kita mau dia belajar pakai sumpit, jangan terus disuapin sampai umur menjelang 2 tahun. Nggak bisa pasti. Rapotnya anak umur 2 tahun salah satunya adalah bisa makan sendiri tanpa tumpah. Itu rapotnya. Dan itu keterampilan yang dipakai itu banyak. Matanya harus awas, konsentrasinya harus benar, motorik halusnya harus benar. Ya, ngunyahnya harus benar, keseimbangannya harus benar ya. Banyak, tapi bukan berarti nggak bisa. Orang itu standar perkembangan bukan saya yang bikin, itu kan di research dari semua anak di dunia gitu ya. Saya balik ke proses sensori. Ada bayi yang jijian ya. Kalau jijian itu sebetulnya ada sesuatu yang terjadi. Bukan berarti nggak normal. Ya kita rangsang aja. Ini saya. Yang hijau yang mana? Saya kenapa pakai banyak selebriti? Karena yang hijau yang mana? Itu kan fleksibel kerjanya ya. Jadi enggak seperti orang kantor ya. Jadi kayaknya jadi. Yang merah yang mana? Kerjain. Gitu ya. Yang merah yang mana? Jadi ini. Mau kasih lihat ini dia bikin dari Nutrijel yang bisa masuk mulut ya. Jadi nggak apa-apa. Yang hijau yang mana? Sedikit. Yang penting dia dialasi. Yang hijau yang mana? Juga bersedia kotor. Dan ini bukan becek-beceknya yang saya lihat itu jelas, itu taktil ya. Jadi yang merah yang mana? Autistik nggak bisa dia jijik dia. Ya. Nah tapi kalau anak-anak normal ya, coba lihat panca indera itu kan. Yang hijau yang mana? Coba lihat ya. Dia pegang yang hijau yang mana? Yang hijau mana gitu kan? Sebetulnya bukan hijaunya yang dia tahu, tapi warna yang kayak yang merah yang mana? Buat dia, gitu ya. Yang merah yang mana? Dia nggak ngerti pasti konsep hijau, nggak ngerti dia. Tapi mungkin dia preferensinya ke yang sama. Yang hijau yang mana? Lakukan. Jadi warna, hitung, pegang yang hijau yang mana? Lagi baca itu bukan itu targetnya stimulasi. Kulit yang merah yang mana? Yang sangat luas. Kalau kulit yang merah yang mana? Tidak sensitif ya, biasanya ya kita nanti balik ke toilet planning ya. Yang hijau yang mana? Bahwa saya bukan diapers tapi saya juga pegang yang hijau yang mana? Kalau dia jijian ya, itu dia nggak bisa begini. Begitu juga kalau bayi. Yang merah yang mana? Misalnya dia pakai diapers yang merah yang mana? Jijian nih, dia nggak tahan, pasti dia sering cepet nangis, gitu ya. Nah ini kalau bisa dalam proses perangsangan. Yang hijau yang mana? Oh sensorik yang lain enggak. Ini kan yang hijau yang mana? Ada unsur motoriknya, coba lihat dia nggak gini umur 7 bulan anaknya ya. Duduknya udah tegak. Yang merah yang mana? Bisa naik tuh. Ya itu kan susah. Coba kalau banyak digendong anaknya nggak bisa dia begini. Pasti nggak bisa karena ini keseimbangannya dia bagus. Yang hijau yang mana? Kalau bisa stimulasi. Semua dilibatkan. Yang hijau yang mana? Ini juga, ini sebetulnya stimulasi itu nggak usah canggih-canggih dari hari aja. Diapering, feeding, bathing, dressing. Kan tiap hari mandiin bayi kan?
Ini bisa Yaudah, banget, ini kan sini deh. kebetulan dia udah umur 7 bulan. Ini. Tapi dari baru Oh ya, lahir pun, pinter. pertama Aduh, ya, pinter banget. yuk kita Sebelah lagi, sebelah lagi. Ya, kalau Oh iya. misalnya celana ini. Oh iya. Coba nanti umur 3-4 bulan, Wah. dia ngerti loh, langsung kakinya diangkat nanti. Udah. Ya, tapi Berdiri ngerjain dulu, harus Dodo. terus menerus. Bu dokter Dan berdiri jangan dulu. lupa Oke. gabungkan semua ya, jadi kita harus, anaknya jangan lagi nangis-nangis kita ajarin gitu, nggak bisa dia lagi seger. Ya, jadi ini Ya, kalau kita kita, pakai baju. begini terus kita kasih Ilu. gadget, Bah. Hop, mana? 100% pasti dia tidak Bah, konsentrasi, tidak fokus dengan pinter. kegiatan yang lagi Yaudah, dipaparkan tangan pada sebelah sini dia. deh. Gitu ya, apa Pindahin. aja. Oh iya, Kadang-kadang pinter. kita kalau mau cepet Aduh, pinter kasih aja banget. pokoknya gadget. Sebelah lagi, gampang, sebelah lagi. pakai Oh ini, iya. misalnya gitu ya. Sini. Padahal Oh iya. interaksi kita, fokus dia itu penting untuk mengajarkan Dah. nanti yang lain-lain. Berdiri dulu, Dodo. Bagus gitu Bu ya. dokter berdiri dulu. Ini Pangeran William nih. Saya mau kasih lihat bahwa kalau di awal ya, kulit bayi itu sangat sensitif. Sehingga kalau kita memakai diapers, biasanya justru kalau di awal tidak tepat kalau bayi ASI. Ya, kenapa? Karena dia kecepirit. Nanti yang ada pasti diaper rash. Karena dia sifat bayi ASI sama formula itu beda. Kalau formula dia lebih jarang. Sehingga mungkin dia enggak kecepirit. Kecepirit itu bukan fesesnya, lain sifatnya, asem dia. Sehingga rash itu sering pada awal-awal kalau menyusui dan pakai diapers. Jadi ini harus diperhatikan. Ya, karena sifatnya asam dan daerah genital itu daerah sensitif. Nah, kemudian tadi berhubungan dengan stimulasi, ganti popok aja kita bisa, ganti diapers itu kita bisa menjadikan sarana untuk stimulasi. Dengan cara apa? Itu kan interaksi. Jangan anaknya dipegangin sesuatu sehingga kita gampang gitu kan. Enggak, kita nikmatin itu. Mungkin sih agak panjang sedikit 2-3 menit, tapi ini otaknya dapat sesuatu dari yang cuman ganti diapers atau ganti popok aja gitu ya. Ini kan unsur stimulasi ya. Nah, ini juga jangan lupa gabungkan beberapa aspek. Jadi maksudnya jangan cuma satu, gabungkan. Jadi kita mimiknya, kemudian kita tadi yuk kita angkat misalnya gitu. Ya, terus mungkin sebelum kita itu kita masas-masas dulu. Ya, sambil kita bercanda sebetulnya kita memberikan sensasi itu. Itu yang saya maksud, harus banyak aspek perkembangannya dikemas dalam satu aktivitas yang menjadi satu kesatuan. Itu biasanya stimulasinya optimal jadinya ya. Jadi gabungkan semuanya. Nah, ini balik lagi ya. Ini kan ya ekspresinya. Ini kan kalau anaknya udah gede, lihat anaknya, bapaknya begitu pasti anaknya ketawa. Gitu ya. Jadi artinya bayi itu padahal ini kan kegiatan-kegiatan yang sangat sederhana. Ya, jadi nggak harus sih ibu mesti sekolahin bayi umur 6 bulan, itu nggak harus. Kalau mampu sih silahkan boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi yang 24 jam di rumah itu jangan tidak dimanfaatin karena itu sekolahnya lebih canggih, masuknya tuh lebih hebat di otaknya bayi yang tadi tuh biar biar nangkapnya tuh kayak otak tadi sut gitu karena kita bisa atur waktunya yang dia paling alert, dia tidak lapar, dia tidak ngantuk gitu ya. Kalau kita pergi kan kadang-kadang dia mungkin di jalan udah ngantuk gitu kan. Jadi artinya kita tidak dapat yang optimal. Kemudian ingat sensasi basah dan kering. Sekarang saya lihat soalnya banyak sekali anak 2 tahun belum bisa pipis di kamar mandi. Ya, sebetulnya toilet training itu kapan aja boleh diajarkan. Sedini mungkin boleh. Ya, kadang-kadang ada anak bayi yang kayaknya risihan, itu gampang tuh ngajarin toilet trainingnya. Tapi ada juga yang hiposensitif. Jadi dia saya punya pasien temennya kolega di sini kelas 3 SD main laptop ya. Dia pipis pup itu bisa nggak kerasa kelas 3 SD. Ya, jadi artinya apa? Kulitnya tidak terlatih. Dibiarin aja gitu. Jadi akhirnya susah ngajarinnya. Kalau anak kelas 3 itu kan 8 tahun. Ngajarin pipis dia sama ngajarin pipis umur 1-2 tahun udah pasti lebih pintar yang 1-2 tahun. Karena otaknya lebih kinclong ya. Nah, ini arsitek otak itu berkembang dari bawah. Jadi ini sebetulnya sama konsepnya, dia harus dari yang sederhana. Ya, baru bisa yang kompleks. Kalau dia nggak pernah pakai finger food, nggak mungkin dia pakai sendok bisa. Ya, jadi nggak mungkin Bu, belum belajarin begini udah suruh pakai sendok. Nggak bisa, susah itu. Ya, tapi kalau begini, 1 dia nggak boleh jijian. 2 dia harus tahu ngukur tangannya. Kalau kegedean atau kekecilan nggak bisa. Kemudian waktu dia masuk nggak mungkin nggak keselak awalnya. Asal ibu jangan kagetin dia, kalau kagetin dia nangis, pita suaranya terbuka masuk dia ke paru. Ya, tapi kalau dia tidak nangis, keselak itu pasti keluar. Asal ibu jangan, kaget gitu, nangis dia kan. Langsung terbuka pita suaranya, masuk dia ke paru. Ya, jadi sekali lagi ngingetin bahwa gadget itu hanya merangsang kognitif. Tadi ingat ya grafik tadi,
paling belakang tuh tempatnya kognitif. Ya, jangan itu yang ditarget karena itu bukan fase kritisnya anak untuk begini. Tapi kalau kita balik, ya udah dia hilang tuh yang dasar. Kalau rumah pondasinya dia nggak dapet. Ini cuman untuk memperlihatkan bahwa perkembangan itu kita harus evaluasi itu setiap 3 bulan. Baru kelihatan dia jelas improve-nya. Kalau nggak improve, misalnya datang umur 1 bulan, dia bisa lihat kita tapi belum interaksi. Nanti datang 3 bulan dia udah harus lebih maju. Kalau enggak maju kita evaluasi. Udah diginiin belum? Udah diginiin belum? Gitu misalnya ya. Jadi kita biasanya kita lihat umur per usia 3 bulan. Kalau dia udah usia di atas 2 tahun biasanya kita lihat per 6 bulan. Ya, untuk melihat perkembangan tadi ya. Ini nanti ini teman saya ini Dr. Ahmad Suryawan ini nanti kita akan undang nanti setelah Lebaran. Itu juga dia jago sekali dalam hal tumbuh kembang, nanti mudah-mudahan bisa hadir. Ini adalah rapot. Pernah dengar gak ini KPSP? Pernah dengar ya? Ini sebetulnya rapotnya, jadi artinya gini, dia bisa kalau diajarin. Kalau belum diajarin bukan berarti dia jelek, ajarin aja gitu ya. Ini salah satu ya perkembangan bayi anak umur 3 bulan. Ya, ini anaknya umur 3 bulan ya. Ini adalah rapotnya yang 1 sampai 10. Ya. Ya. Dia ngelihat bapaknya pupuk, terus dia nilu tuh. Jadi? Ya, jadi dia ini nggak lama, ini paling 10 udah bosan bayi. Tapi yang dilihat yang 1 sampai 10 tadi. Ya. Kalau dia ada yang miss atau tidak bisa, ya udah kita intens aja gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau dia terlentang dia gerak-gerak. Saya pernah ngediagnosis bayi stroke umur 8 bulan. Saya baru pertama kali lihat datang dia terlentang gitu nggak bisa duduk. Baru kita rangsang ternyata tangannya itu tidak simetris. Jadi artinya dia kena stroke itu nggak tahu kapan gitu. Ya, tapi yang jelas dia jadi hemiparesis. Gitu. Jadi artinya kalau kita pakai KPSP yang gampang ini kan cuma kayaknya ya seperti punya kemudian melihat, ngikutin gerak, senyum responsif itu penting. Karena saya kemarin baru lihat bayi 3 bulan buang muka, diajak senyum nggak bisa senyum. Baru kita lihat ibunya udah itu tadi begitu bu, ini kalau di rumah jangan, nanti dia datang bisa harus bagus, gitu ya. Itu adalah rapotnya. Kemudian angkat kepala, nanti lama-lama tambah slide. Ini konsep otak ya, jadi gerak itu di sana ya, kemudian bahasa itu di situ, letaknya itu berbeda-beda, tetapi kalau kita rangsang satu di aspek gerak, dia akan merangsang yang lain. Dan kita harus ngerti fase sensitif otak, seperti misalnya belajar tengkurap bolak-balik, itu fase sensitifnya 3-5 bulan. Ini adalah KPST 6 bulan, coba Mbak liatin lagi. Ini adalah stimulasi, kalau dia belum bisa tengkurap nih, sering kan datang, dok belum bisa tengkurap, padahal bayi udah 7 bulan. Udah lewat fase kritisnya, nggak apa-apa, nggak usah gitu. Jadi lihat KPSP yang ya, pintar. Ya. Halo Alia, Alia lagi jadi apa? Ini belajar tengkurap sendiri, tapi aspeknya banyak, motorik kasar. Jangan males dong. Jadi kita bisa lihat semua itu. Ya, pintar. Bulan kita lihat, oh dia udah Halo Alia, Alia lagi apa? beres, gitu. Jadi rapotnya itu. Ini dikasihkan ya. Jangan males itu ada ya, dong. ajarnya bisa dibaca ya. Gitu. Slide. Ini juga sama, ini rapotnya ya. Jadi kita taunya anak itu bagus atau tidak, itu rapotnya ini gampangnya. Atau kita misalnya umur 4 bulan nih sekarang, lihat aja rapot yang umur 6 bulan apa. Jadi kita ngarahinnya ke situ. Tapi bukan melulu harus di situ, bisa macam-macam nanti dapatnya. Nah terus ini biasanya klimaksnya 2 tahun. Bahwa kita sudah bener nih ngajarin anak itu nanti 2 tahun. Ini 2 tahun ya, jadi kayak meniru pekerjaan. Kan sering ya anak itu senang tuh pakai nyapu gitu, niru-niru ya. Senang itu karena memang kriteria. Ini saya mau kasih lihat bahwa ini motorik kasar yang paling kompleks. Coba kasih lihat ya, ini merangkak ya. Merangkak coba lihat, ini kan dia kalau nggak seimbang, nggak bisa begini. Ya, kalau dia ketuker nggak bisa maju ya. Dimas, kejar anak. Ya. Dimas, tutup pintunya kali ya. Kejar anak. Ini adalah dasar dari berdiri dan berjalan. Kejar. Jadi kan sering ya 4-6 bulan anak senang berdiri. Kejar. Nggak boleh, Ayo kejar. Ayo lomba. Lomba terus. Kan nggak boleh. Cuman fase kritisnya itu dilihat, fase kritis untuk merangkak itu umur 8 sampai 10 bulan. Kalau dia 12 bulan nggak bisa, jangan disuruh merangkak lagi. Ya stepnya udah jalan. Yummy. Ya, tapi kalau di fase itu jangan kelewat gitu. Pintar.
Nah ini yang sering kali Lagi, saya lihat di kota-kota besar nih susah banget belajar makan. Pinter banget nih bayi. Ini dia umur 7-8 bulan Dong. ini. Makannya kan baru 6 bulan ya karena dia ASI susu. Dia Yummy. pegang pisang itu jangan lihat dia bisa ngunyah pisang. Coba dia megangnya aja udah Pindah. susah itu. Lagi, Ya, nggak mudah itu ya. Ya, dan banyak orang tua Pinter itu banget nih, pengen bayi. selek. Ya, tentu saja jangan terlalu kecil, jangan Dong. dikasih keselak dia. Tapi sesuatu yang bisa dia pegang, Yummy. jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, ini nyapu, ya. Ini ya, ini kalau anaknya jijian, kalau taktilnya sangat sensitif, nggak mau dia di atas rumput begini, ya. Terus kalau dia, ini kan baru, ini belum setahun anak ini ya. Ini dia pegang sapu, dia jongkok, dia naik lagi, itu harus seimbang. Ya, jadi jangan lihat, tuh lihat ya, ini belum seimbang. Coba lihat, ini aspeknya banyak yang kita rangsang. Sensoriknya ada, apalagi kalau di sebelahnya ada orang tua yang ngajak dia ngobrol, ayo apa dek, lagi apa gitu, lebih hebat lagi. Jadi hal-hal yang sangat sederhana bikin otak itu menjadi bagus gitu. Ya jadi jangan, dan ibu jangan khawatir, oh saya kerja jadi nggak bisa, nggak ada alasan itu. Ya, maksudnya ibu punya waktu pagi, ibu punya waktu, kalau malam dia tidur ya, pagi kalau yang kerja sampai jam 7 itu pagi, sama weekend, Sabtu Minggu ya. Dan itu dari melek sampai tidur lagi itu belajar itu bisa banget dengan baik. Ya. Ini yang saya selalu tunjukin bahwa nomor 8 lihat. Dapat makan nasi, ini bukan kita yang bikin ya. Ini ahli-ahli perkembangan tanpa banyak tumpah. Itu kriterianya. Kalau kita nggak ngajarin dari umur 6 bulan, dari pakai begini nggak bisa, pasti nggak bisa. Ini banyak sekali kalau kita jajarin di si anak umur 2 tahun, sedikit sekali yang bisa begini. Padahal ini adalah rapot untuk anak umur 2 tahun. Ini cuman untuk ngasih tahu bahwa minum pakai sedotan ini adalah dasar untuk otot yang bagus. Ya, kalau dia bisa minum pakai paling susah ya sedotan itu. Ya. Kita nggak bisa ngajarin, cuman kita sodor-sodorin aja. Biasanya sih mereka belajar itu kayak nggak sengaja. Ya, Nafas gitu dia masuk naik gitu. Lama-lama dia jadi, oh setiap kali gini dia udah tahu. jus melon. Ada ingat ya, 700 kali per second latihannya. Ya jadi nggak bisa sekali langsung bisa gitu. Ya. Ya, jadi ini kan nanti ini susah loh ini. Sekarang jadi pintar ya. Demam semangka dan buah Yang di sebelahnya pil. juga itu umur 10 Nyam-nyam. bulan. Jus Ya, melon. saya mau kasih lihat bahwa tahapnya itu pasti pakai tangan dulu. Nggak bisa langsung pakai sendok, pakai tangan dulu. Ya. Dan di tangan ini ada enzim-enzim sehingga ibu susah makannya kalau pakai sendok. Coba pakai Ya, tangan. Ini anaknya umur 11 bulan. Ya, saya mau kasih lihat, itu umur 2 tahun dia udah pakai sumpit. Ya, ini dari pastanya dari pakai tangan. Ya, pakai tangan, terus akhirnya 2 tahun dia pakai sumpit. Saya aja baru mahasiswa tingkat 1 bisa pakai sumpit karena nggak pernah belajar pakai sumpit ya. Tapi kalau dia dipaparin dari umur segini, canggih. Pelan-pelan, tapi itu habis. Ya, jadi maksud saya supaya stimulasi itu nggak aneh-aneh konsepnya, hari-hari aja. Saya mau kasih lihat, ini yang pertama kali dia makan tersebut ya, ini umurnya 6,5 bulan. Ya, orang yang sama ya, ini anaknya Sarwenda. Saya selalu ngasih tahu dia karena dia ngerjain semua. Jadi saya bisa jadi kayak nikmatin hasilnya, gitu ya. Tapi ibu bisa melakukan sendiri semua di rumah karena anak dia bisa, anak ibu nggak mungkin nggak bisa. Kalau sama-sama normal pasti bisa. Yang penting latihan aja. Ya, semakin banyak berlatih, otak semakin bagus. Ya, kemudian yang sebelahnya itu ada fase keselak. Ya, ini baru nih, mungkin sekitar umur ini kemarin baru vaksin 9 bulan, jadi saya rada ini belum 9 bulan, 8 bulan. Ini baru-baru belajar. Ini dia ada fase keselak, dia keluarin. Kalau dia nggak mampu dia keluarin. Itu sebetulnya kayaknya gampang buat kita ya. Tapi otak dia itu mikir, oh dia nggak bisa nih dia keluarin. Dia pilihin mana yang kira-kira dia bisa telan. Gitu ya. Kalau di awal bayi nggak bisa, tapi kalau dia terus ngelakuin, ini kan baru ngelakuin 2 bulan. Pinter dia milah-milah, mana yang kayaknya ada bijinya dia keluarin. Gitu ya. Jadi itu step belajarnya anak. Nah ini anak saya umurnya 24 tahun. Saya cuma mau bilang bahwa biasanya yang guru yang terbaik itu ibu. Biasanya, karena ibu yang paling dekat. Jangan sampai babysitter ya. Jangan sampai. Ibu yang harus berperan nomor 1. Ya. Syukur-syukur ayahnya juga ikut. Karena kan memang mereka bayangin aja dia nyusu, dia baru bangun semua kan pasti intensitasnya ibu lebih banyak. Sehingga apa yang diajarkan ibu biasanya lebih cepat
lebih cepat gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa slide Mbak yang bawah belum Mbak. Jangan lupa bahwa cerdas intelektual, saya kemarin baru menolong seorang bayi yang tidak punya telinga ya. Itu sangat-sangat rasional, orang tuanya menerima. Jadi artinya, saya mau bikin anak lagi biar normal. Artinya nggak bisa begitu. Ya, jadi artinya orang itu pinter, nggak ada gunanya kalau nggak diimbangin oleh emosi yang baik, spirit yang baik. Nggak ada gunanya. Ya anak bukan barang ya. Jadi anak itu harus benar-benar dibesarkan dengan benar-benar dengan sepenuh hati kita. Baru dia jadi akan manusia yang seutuhnya. Apa sih pengaruhnya kalau misalnya anak saya tuh nggak melewati step merangkak gitu? Berat badannya cuma 7,7, padahal harusnya setahun itu 3 kali berat lahir. Saya tidak setuju sekolah dini pada anak di bawah 3 tahun.